semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian pertumbuhan kacang hijau dan sedikit memberikan tutorial cara pembuatan PowerPoint seperti yang saya gunakan dalam presentasi ini. Nah, disimak terus videonya ya. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial cara membuat PowerPoint seperti yang akan saya presentasikan. Disimak terus ya.
Baik, di sini saya akan memulai presentasinya. Diawali dengan bab 1 yaitu pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi karena setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan, begitu juga dengan tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan dalam tumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Untuk membuktikan teori tersebut, maka kami melakukan penelitian pada salah satu tumbuhan, yaitu tumbuhan kacang hijau. Kami memilih tumbuhan kacang hijau karena proses pertumbuhan kacang hijau tidak memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kami merumuskan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, bagaimana perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapat cahaya matahari langsung dan kacang hijau yang tidak mendapat cahaya matahari? Selanjutnya ada tujuan. Kami melakukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau dan untuk mengetahui perbedaan tumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Selanjutnya masuk ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Proses pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel. Sedangkan perkembangan merupakan proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat dewasaan yang bersifat kualitatif. Pertumbuhan pada tanaman melalui 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan dimulai dengan masuknya air ke dalam biji dan berakhir masa dormasi pada biji atau ditandai dengan munculnya akar dan batang pertama kali. Perkecambahan dibedakan menjadi dua, yaitu perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan pada tanaman kacang hijau termasuk ke dalam perkecambahan epigeal, yaitu pertumbuhan memanjang dari hipokotil yang menyebabkan kotiledon dan plumula keluar ke atas tanah. Kemudian tahap pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan pada embrio, ujung batang, dan ujung akar. Selanjutnya tahap pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas kambium yang membentuk xilem sekunder dan floem sekunder. Yang kedua ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk setiap proses fotosintesis. Jumlah cahaya yang berlebih dapat merusak kerja hormon pertumbuhan atau hormon auksin. Tumbuhan yang mendapat cahaya kurang atau ditempatkan di tempat yang gelap akan terjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi memiliki daun yang kecil dengan berwarna hijau muda dan memiliki batang yang beruas-uas panjang, atau keadaan ini sering disebut dengan etiolasi. Selanjutnya yang ketiga ada objek penelitian, yaitu kacang hijau. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek, kurang lebih 60 hari. Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan ketinggian sangat bervariasi, antara 30 sampai 60 cm, tergantung dengan varietasnya. Untuk warna daun dari tumbuhan kacang hijau memiliki warna daun antara hijau muda sampai dengan hijau tua. Kita lanjut ke bab 3, ada metode penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap kecepatan pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada biji kacang hijau yang telah dikecambahkan 1 hari. Yang kedua ada kapas basah. Yang ketiga ada gelas aqua bekas sebanyak 2 buah. Yang keempat ada penggaris. Kami melakukan percobaan ini pada hari Senin 18 Agustus 2014 sampai dengan Jumat 28 Agustus 2014
kami melakukan penelitian di rumah. Untuk cara kerja, langkah pertama yaitu meletakkan biji kacang hijau yang telah dikecambahkan ke dalam 2 gelas aqua yang telah berisi kapas basah. Langkah kedua, letakkan gelas aqua pertama pada tempat yang tidak ada cahaya secara langsung atau gelap. Kemudian letakkan gelas aqua kedua pada tempat yang terkena cahaya secara langsung atau terang. Langkah ketiga yaitu siram masing-masing kecambah dengan air setiap hari dengan jumlah air secukupnya. Langkah keempat, biarkan selama seminggu, kemudian ukur dengan penggaris panjang epikotil dan hipokotil kacang hijau. Yang kelima, hitunglah jumlah daun yang muncul pada perkecambahan, kemudian catat warna atau keadaan daunnya. Yang keenam, bandingkan hasil data yang diperoleh. Dan yang ketujuh, buatkan laporan. Berikut ini merupakan data dari hasil penelitian yang telah kami lakukan selama 10 hari. Data-data tersebut dapat disimak pada slide. Berikut ini merupakan grafik epikotil. Pada hari ke-10, panjang epikotil kecambah yang diletakkan tempat terang adalah 5 cm, sedangkan epikotil yang diletakkan di tempat gelap adalah 16,5 cm. Hal ini membuktikan bahwa epikotil yang berada di tempat gelap akan lebih cepat pertumbuhannya daripada epikotil yang berada di tempat terang. Selanjutnya ada grafik hipokotil. Panjang hipokotil tanaman kacang hijau yang diletakkan pada tempat terang adalah 6,5 cm, sedangkan hipokotil tanaman kacang hijau pada tempat gelap adalah 7,5 cm. Yang menandakan bahwa hipokotil yang berada di tempat gelap cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih cepat daripada hipokotil yang berada di tempat terang. Kita masuk ke analisis data. Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa panjang epikotil dan panjang hipokotil pada kecambah di tempat terang dan kecambah di tempat gelap memiliki perbedaan. Untuk jumlah daun, kecambah di tempat terang memiliki daun lebih sedikit daripada kecambah di tempat gelap. Untuk keadaan daun, kecambah di tempat terang memiliki daun yang lebar dan berwarna hijau, sedangkan kecambah di tempat gelap memiliki daun kuncup dan berwarna hijau kekuningan. Untuk keadaan batang, pada kecambah di tempat terang memiliki batang yang kokoh dan pendek, sedangkan kecambah di tempat gelap memiliki batang yang tipis dan bengkok. Selanjutnya ada pembahasan, cahaya digunakan untuk fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya batangnya akan lebih panjang karena hormon auksin bekerja lebih aktif sehingga tanaman yang berada di tempat yang gelap terjadi pemanjangan sel. Di tempat yang terang, hormon auksin mudah rusak oleh intensitas cahaya yang tinggi. Jadi, hormon mempercepat pertumbuhan batang dan cahaya menghambat pertumbuhan. Tanaman yang kekurangan cahaya, daunnya akan lebih kuning dan kecil dibandingkan tanaman yang mendapat cahaya memiliki daun yang hijau dan segar. Selanjutnya di bab 4 ada penutup yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa cahaya merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Tumbuhan yang terkena cahaya matahari langsung cenderung memiliki batang yang kokoh namun pendek dan daun yang hijau dan lebar. Sedangkan tanaman yang tidak terkena cahaya matahari cenderung memiliki batang yang panjang dan membengkok serta daun yang kecil dan berwarna kuning. Untuk saran, sebelum penanaman terlebih dahulu dilakukan perendaman untuk memecah dormasi biji itu sendiri dan memilih biji kacang yang masih segar sehingga dapat memaksimalkan penelitian. Berikut ini adalah video ilustrasi perkecambahan tumbuhan kacang hijau.
Nah, sekian video presentasi dan tutorial dari saya. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.